Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everybody. Okay, how are you this morning? Well, I hope that everyone is in a good condition now. Okay, as I said in our last meeting or in our previous meeting that today we're going to talk about adjective clause. Okay. Okay, adjective clause. Actually, what is adjective clause? Okay, yeah. So actually, when we talk about English, we talk about clause, main clause and sub clause. In bahasa Indonesia, main clause itu yang disebut sebagai apa sih? Induk kalimat. Oke, main clause itu yang disebut sebagai induk kalimat. Sedangkan subclause itu yang disebut sebagai anak kalimat. Jadi yang namanya induk kalimat dalam sebuah kalimat itu pasti ada. Sedangkan subclause itu ya kadang ada, kadang enggak. Ada 3 subclause dalam bahasa Inggris. Ada adjective clause, ada noun clause, ada adverbial clause. Masing-masing klausa akan punya aturannya masing-masing. Oke ya. Ketika kita berbicara tentang subclause, 3 subclause tadi itu berarti kita pasti akan ngomongin tentang conjunction. Saya tanya dulu. Dalam sebuah kalimat itu harus ada berapa kata kerja? Satu kalimat boleh nggak ada 2 kata kerja? Yep, that's impossible. Okay. So, setiap kalimat itu boleh kok ada 2 kata kerja. It is okay to have 2 verbs, but with 1 conjunction. So remember, 2 verb, 1 conjunction. So what about if we have 3 verbs? Kalau kamu punya 3 verb ya berarti akan ada 2 conjunction. Jadi selisih 1. Oke, jadi ingat jumlahnya harus selisih 1. Okay, so hari ini we will talk about adjective clause dulu. Ya, adjective clause itu apa sih? Klausa yang menjelaskan kata benda sebelumnya. Oke, adjective clause itu apa sih? Adjective clause itu klausa yang menjelaskan kata benda sebelumnya. Karena dia menjelaskan kata benda sebelumnya berarti dia itu selalu berada setelah noun. Oke, so take I will say that ayahku yang selalu mencintaiku ada di sini. Kata-kata yang selalu mencintaiku di situ, dia menjelaskan kata ayahku. So it is adjective clause. So remember that adjective clause itu selalu jatuh setelah kata benda. Okay, next. Kalau kita sudah berbicara tentang klausa, if we talk about clause, so of course we will talk about conjunction. So remember that as I have told you that each clause has its own rule, has its own conjunction. So here it is. When we talk about adjective clause, so ada conjunction ini. Ingat, conjunctionnya ini aja loh ya, nggak usah ditambah yang lain. Don't say while di sini, don't say because, don't say until, no. Don't say how di sini, nggak ada. Okay, so remember that this is remember that conjunctionnya ya ini aja, but what you have to know is, so take an example, you have person here. Sorry, let's move it. We have person here, manusia. Kalau sebelumnya ada manusia, tadi kan saya bilang ya, yang namanya adjective clause sebelumnya pasti, itu pasti ada noun, ada noun. Yang namanya noun itu bisa person, bisa juga non-person. Oke, yang namanya noun itu bisa person, bisa non-person. Oke, let's talk about this. Oke, first we talk about person. Kita ngomong person dulu ya. Kalau ada person berarti itu antara who sama whom. Kalau ada person berarti itu antara who sama whom. You will choose who, kalian akan milih who kalau itu diikuti oleh, followed by itu diikuti oleh. Dia diikuti oleh verb. Jadi kalau ada person, ada who nih. Setelahnya kok verb, oke berarti dia benar. Oke, verb and object. But you will use whom ketika setelahnya itu ada subject. Ada subjek, ada verb, ada objek. Oke, ada subjek, ada verb, ada objek. Oke, sorry. Ada subjek, ada verb, objeknya harus hilang. Oke, when we talk about adjective clause, who sampai that nih, nanti akan ada struktur yang hilang, entah subjeknya, entah objeknya. So take an example here. My mom who gives much love is here.
My mom who gives much love is here. Ada berapa kata kerja di sini? Oke, yep. There are two verb here, who, gives, sama is. Gives and is. Dua kata kerja berapa conjunction? Yap, satu conjunction. And then conjunctionnya adalah who. Oke, good. My mom who gives much love is here. Ada my mom. Manusia kan? Setelahnya ada who. Kenapa Miss? Kenapa di sini who? Kenapa kok nggak whom aja? Karena setelahnya ada verb. Oke, but look at the other example. Yang bawah. Your friends whom I hate are not friendly. Your friends whom I hate are not friendly. Ada kata whom di sini. Miss, kenapa kok ini berbeda sama yang atas? Kenapa ini whom? Padahal di atas ini who, sama-sama manusia. Let's check kata setelahnya. Setelah whom ini ada I itu subject. So that's why you use whom di sini. Kalau I ini nggak ada, contohnya kalau I ini nggak ada, kok adanya langsung hate? Ya berarti who bukan whom. Ya, jadi remember, you use who or whom, itu lihat kata setelahnya. Kalau kata setelahnya verb berarti use who, kalau subject berarti whom. Oke, next. Non-person which. Yang namanya which, boleh langsung subject verb, boleh juga verb object. Ingat, yang pasti harus hilang. Kalau nggak objeknya ya, subjeknya. I love a cat which is black. Ada which di sini ketemunya sama verb is, boleh. I love a cat which you found yesterday. Aku suka sama kucing yang kamu temuin kemarin. Lihat di sini setelah found. Can you find object? No, of course. Kenapa? Karena which-nya adjective clause, itu harus ada yang hilang. Which-nya adjective clause harus ada yang hilang. Kalau enggak subjeknya, ya objeknya. Ini kalau a little bit rame, maaf ya, sebelah ada tukang. Oke, next. Ada person and non-person. Kalau person and non-person berarti conjunction-nya ada that. Person and person conjunction-nya ada that. Nah, that di sini sebenarnya adalah pengganti who, whom atau which. That di sini sebenarnya pengganti who, whom atau which. Sebenarnya ya. Who ini saya ganti that boleh. Whom ini saya ganti that boleh. Which ini saya ganti that juga boleh. That's fine to do that. Oke, jadi remember, that-nya adjective clause boleh langsung, boleh subject dulu, boleh verb dulu. Ingat, harus ada yang hilang. Oke, next, I have place di sini. Ada place berarti conjunction-nya akan ada where, ada time, conjunction-nya ada when. Jadi remember, where atau when pasti diikuti oleh subject dan verb. Or sometimes objeknya ada. Semarang, where I spent my childhood is hot. Semarang, di mana aku menghabiskan masa anak-anakku adalah panas. Oke. December, when people celebrate Christmas is windy. Desember, ketika orang-orang merayakan Natal itu berangin. Jadi remember, kalau ada where atau when, pasti setelahnya ada subject dan verb. Anak TOEFL mutlak harus tahu itu. Oke, ada person non-person. Di sini ada kata whose. Whose itu artinya yang bla 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 blanya. Yang bla bla blanya. Kalau ada whose berarti setelahnya boleh subject verb, atau setelahnya boleh noun dulu baru subject dan verb. Contohnya, I like a man whose smile is sweet. Smile di sini subject, is ini verb. Lagi, they whose voice is cute are here. Mereka yang suaranya bagus itu di sini. Kata kerjanya is, kata kerjanya are. Is ini subject dari verb dari voice, are ini verb dari they. Oke, next. Pram, whose books I read came from Flora. Pram, yang buku-bukunya aku baca berasal dari Flora. Ini loh, ada whose, ketemu noun, baru ketemu subject. Boleh kayak gini. Oke, ini kalau when we talk about adjective clause, tapi lengkap ya, maksudnya nulisnya lengkap, tapi di soal TOEFL sering sekali tidak lengkap. Oke, here it is. Ada reducing conjunction plus verb. Oke, gini, di soal TOEFL teman-teman bakal sering banget ketemu sama verb ing atau verb ketiga yang nggak punya pasangan. Kayak verb ing atau verb ketiga yang nggak punya pasangan. Oke, saya tanya, kalau verb ing biasanya ada apa? Ya, ada to be kan. Kalau verb ketiga biasanya sebelumnya ada apa?
Ada have had kan? Oke. Tapi di soal TOEFL sering banget kita ketemu sama verb ing atau verb ketiga yang tidak punya pasangan di depannya. Dan jangan pernah dihitung sebagai jangan pernah dihitung sebagai verb ya. Kita nggak menghitung dia sebagai verb. Kenapa tidak dihitung? Karena sebenarnya dia hasil peringkasan. Jadi contohnya gini, peringkasan ini hanya terjadi yang what's that? Conjunction who, whom, which atau that pasti, when, udah 4 itu. Oke, ketika aktif hilangkan conjunction, verb dirubah ke verb ing. A man who gives much love is my father. A man who gives much love is my father. Ada who gives. Conjunction ketemu sama verb. Aktif kan? Maka who-nya hilang, verb-nya verb ing. I read a project which discusses about music, which discusses. Ada conjunction ketemu sama kata discusses. Aktif kan? Makanya which-nya hilang berubah jadi discussing. Pasif. Kalau pasif caranya adalah hilangkan conjunction, verb-nya dirubah ke verb ketiga. A lady who was killed lived in an isolated area. Who-nya hilang, was killed-nya diubah langsung ke verb ketiga, killed. Jadi ada a lady killed lived in blah blah blah. I am crazy about song which are arranged by you. Which are arranged. Pasif, which-nya hilang, are-nya hilang. Tinggal arranged. Jadi intinya gini, yang bawah ini jarang keluar di soal TOEFL ya. Kita titiknya ke atas aja. Jadi intinya gini ya teman-teman. Kenapa sih verb ing sama verb ketiga itu nggak dianggap? A man giving much love is my father. Kenapa sih verb ing itu nggak dianggap, nggak dihitung verb? Karena dia udah hasil peringkasan. Conjunction-nya kan emang udah dihilangkan. Nanti kalau verb ing atau verb ketiga ini masih kita hitung, nanti kurang conjunction. Makanya kalau di soal TOEFL ada verb ing, kok nggak ada to be-nya? Verb ketiga kok nggak ada to be-nya? Udah udah nggak usah dihitung sebagai verb. Meskipun artinya nanti masih kata kerja ya, tapi dia tidak dianggap verb. Kenapa? Karena dia udah hasil peringkasan, conjunction-nya udah nggak boleh dimunculin lagi. Oke, ini teori tentang adjective clause. Bagaimana soal-soalnya? Let's talk about it later. Okay, well I think that's enough for today. Thank you for having here. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.